hingga tiba di sebuah hutan. Lalu Ali radhiyallahu anhu mendekati sebuah kuburan sambil berkata, "Wahai penghuni kubur, wahai penghuni tempat sunyi, wahai yang berbau busuk, wahai yang penuh ketakutan, bagaimanakah kabarmu?" Kemudian Ali berkata, "Adapun kabar kami di sini, hartamu telah dibagi-bagikan, anak-anakmu telah menjadi yatim, dan istri-istrimu telah menikah lagi. Inilah berita dari kami. Ceritakanlah sedikit tentang kalian." Seraya menoleh kepadaku, maksudnya kepada Umayyah, Ali berkata, "Wahai Umayyah, seandainya mereka boleh dan dapat berbicara, mereka akan berkata bahwa sebaik-baik bekal ialah takwa." Setelah berkata demikian, Ali pun menangis. "Wahai Umayyah, kubur adalah tempat menyimpan amal, dan kita akan menyadarinya setelah mau menjemput kita." Faedah: amal baik atau buruk seseorang akan tersimpan di dalam kubur bagaikan tersimpan di dalam kotak. Banyak hadis yang menjelaskan bahwa amal baik akan datang berupa seseorang yang tampan, ia akan menjadi sahabat dan penghibur si main. Sebaliknya, amal buruk akan datang berupa sesuatu yang buruk rupa, busuk, dan hanya akan lebih menyengsarakan si main. Sebuah hadis menyebutkan 3 hal yang mengiringi manusia sampai ke kuburnya, yaitu hartanya, sebagaimana kebiasaan setelah berkurang, dan yang tinggal bersamanya hanyalah amal perbuatan. Suatu ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian bagaimana perumpamaan kalian dengan sanak saudara kalian, harta kalian, dan amal perbuatan kalian?" Atas keinginan para sahabat, Nabi SAW bersabda, "Perumpamaan bagaikan seseorang yang memiliki 3 saudara. Menjelang kematiannya, ia memanggil saudara-saudaranya dan berkata, 'Saudara-saudaraku, kalian telah mengetahui bagaimana keadaanku ini. Maka bantuan apakah yang dapat kalian berikan kepadaku?' Saudaranya yang pertama menjawab, 'Aku akan menyayangimu, aku akan mengobatimu, dan aku akan melayani segala keperluanmu. Jika kamu meninggal dunia, aku akan memandikanmu, mengkafanimu, dan menguburkanmu. Lalu aku akan senantiasa mengingat kebaikanmu.'" Sabda Nabi SAW, saudara seperti ini adalah sanak saudara dan keluarga. Kemudian pertanyaan yang sama ditujukan kepada saudara yang kedua. Lalu dijawab, "Aku akan bersamamu selama engkau masih hidup. Jika kamu meninggal, aku akan pergi kepada yang lain." Saudara yang ini adalah hartanya. Kemudian ia memanggil saudaranya yang ketiga dan menanyakan hal yang sama. Maka dijawab, "Walaupun di dalam kubur, aku akan bersamamu. Akan kutenangkan hatimu jika akan dihisab, dan aku akan memberatkan amalan baikmu." Saudaranya yang ketiga ini adalah amal salehnya. Sabda Nabi SAW, "Sekarang sebutlah, manakah yang menjadi pilihanmu?" Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, "Ya Rasulullah, jelas saudara yang terakhir itulah yang kami pilih. Yang pertama dan kedua kurang bermanfaat." Semoga apa yang kita dengar dapat kita niat amal dan kita sampaikan pada saudara kita yang lain. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.